Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Kristiani. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro merupakan bapak pendidikan nasional yang ide dan gagasannya tentang pendidikan masih relevan hingga saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ada 6 ide atau gagasan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Pendidikan yang menuntun pada kodrat anak. 4. Pembelajaran yang berpusat pada murid. 5. Pendidikan budi pekerti. Dan yang ke-6, belajar sambil bermain. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantoro mewujudkan pendidikan di Indonesia berdasarkan citra nilai Indonesia. Maka dari itu, ia menerapkan 3 semboyan pendidikan yang di dalamnya menunjukkan kekhasan bangsa Indonesia. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, seorang pemimpin harus memberi suri tauladan bagi orang di sekitarnya. Implementasinya bagi seorang pendidik adalah seorang guru harus memberi teladan dan menjadi contoh bagi siswanya, baik dalam sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua adalah Engmadjo Mangun Karso. Artinya, di tengah harus mampu membangkitkan atau memberi semangat bagi orang lain. Implementasinya adalah seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan memberi motivasi yang positif bagi siswanya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, seorang harus menjadi pendorong bagi orang lain. Implementasinya adalah seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menetapkan asas trikon. 1. Kontinuitas. Artinya, pendidikan tidak boleh melupakan nilai akar budaya yang ada di masyarakat. 2. Konvergensi. Artinya, pendidikan harus memanusiakan manusia. Ketiga adalah konsentris. Artinya, menghargai keragaman, keunikan, dan memerdekakan. Ini harus diterapkan kita sebagai seorang pendidik. Kita harus mengutamakan kemerdekaan murid dalam belajar. 3. Menuntun kodrat anak. Sejatinya, mendidik adalah menuntun anak pada kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan bentuk, sifat, dan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mengenali kodrat anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dengan karakter anak. Sedangkan kodrat zaman, sebagai seorang pendidik,
kita harus membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya. Pendidik harus membekali dengan kecakapan abad 21 dengan tidak meninggalkan nilai dan norma budaya bangsa kita. Keempat, pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah 1. Guru harus mampu mengenali murid dengan baik. 2. Memiliki gaya mengajar yang variatif. 3. Menciptakan pembelajaran yang relevansi dengan dunia nyata. 4. Menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun. 5. Pendidikan budi pekerti. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengajaran dan pendidikan yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, kita harus memberikan teladan dalam mengembangkan budi pekerti. 6. Belajar sambil bermain. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Permainan dalam pembelajaran dapat mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan, serta juga dapat melatih motorik anak. Selain itu, permainan dalam pembelajaran juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas atau kerjasama. Implementasi di sekolah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidik menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan murid melalui bimbingan, literasi, dan program ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang pendidik perlu membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan membuat siswa bahagia. Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak, agar mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan bagi orang lain. Melalui kegiatan pembiasaan karakter, diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, dan pengalaman yang nyata, sehingga menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama adalah guru belum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Solusinya, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan edukatif.
Yang kedua, kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budi pekerti. Solusinya adalah melaksanakan program atau sosialisasi dengan orang tua tentang pendidikan budi pekerti. Tantangan yang ketiga adalah pendidik harus terbuka terhadap perubahan zaman. Solusinya adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui webinar ataupun komunitas belajar. Tantangan yang keempat adalah tuntutan orang tua tentang orientasi pendidikan di sekolah. Solusinya yaitu membuat kesepakatan bersama dengan murid, orang tua, dan guru. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual dan implementasi di sekolah terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai seorang pendidik, jangan pernah berhenti belajar dan berkarya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.